tanpa diduga dia muncul. Apa sih ini? Jadi ini adalah pembacaan tarot untuk siapa yang tiba-tiba hadir dalam hidup kamu tanpa kamu duga di 2024. Jadi ini adalah sosok orang yang akan aku bacakan siapanya. Jadi ini adalah general reading untuk banyak orang dan kolektif. Jadi aku minta kamu untuk lebih bisa memproses. Ini fun reading by the way, untuk fun-fun. Untuk membooster energi positif. Jadi kita bakalan lihat energi orangnya nanti, bagaimana orangnya, terus kenapa dia datang ke dalam hidupmu. Jadi kita langsung mulai aja. Ini adalah sosok orang yang akan hadir dalam hidup kamu tanpa kamu duga, tiba-tiba muncul. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Just fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati, jangan terlalu obsesi, jangan terlalu pusingin tentang hal-hal yang gak penting. Semakin kamu relax, semakin kamu tenang, semakin mudah untuk dilihat, semakin mudah pembacaannya diterima gitu. Jadi kita bakalan lihat energinya, oke? Tanpa diduga dia muncul ke dalam hidupmu. Who's this person? Energinya. Siapa yang tanpa diduga muncul dalam hidup kalian? Ada energi The Five of Star, energi Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising, Pisces, Scorpio, Cancer. Dia adalah seseorang yang punya perbedaan usia sama kamu. Usia sama kamu itu mungkin ada yang drastis, tapi juga nggak beda banget. Beda usianya paling cuma 1-2 tahun gitu. Cuman drastisnya adalah kedewasaannya. Kedewasaannya sama kamu beda ya gitu. Contoh misalnya kamu sosok orang yang childish, dia bakalan dewasa, dan vice versa tapinya. Kalau kamu orang yang dewasa, kamu dealing sama orang yang cukup childish. Jadi ini adalah sosok orang yang kamu manifestasikan. Just aku selalu bilang, be careful of what you wish for, karena kadang-kadang saat kita minta sesuatu tidak spesifik, orangnya akan datang gitu dengan segala macam-macamnya gitu. Dan especially kalau kita mintanya dengan kepaksaan gitu, contohnya itu juga pasti akan dengan segala karmanya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, energinya ini adalah seseorang yang sangat posesif, dari energi The Five of Pentacle, juga energinya needy. Kalau aku lihat very clingy person juga. clingy and needy. Sometimes it cute ya. Kalau energi clingy dan needy, kadang-kadang aku juga kayak gitu. Cuman aku tahu batasan lah gitu. Cuman gini, biasanya orang yang clingy sama needy itu because from the past, masa lalunya dia pernah ngerasain kehilangan atau diabaikan, contohnya kayak gitu. Nah, dia nggak mau ngerasain itu sama kamu. Makanya dia tuh selalu pengen ngintelin kamu kemana aja, nanya kamu ngapain aja gitu. Selalu kayak gitu. Bahkan kayak sejam sekali nanya lagi ngapain. Ini kalau aku lihat dari energi The Page of Star. Kalau yang aku lihat di sini gini, ada dua, karena energinya bisa kebalik ya. Kalau aku ngomong soal percintaan tuh bisa vice versa. Ini bisa dia yang kamu anggap sebagai sosok orang yang kayak impianmu, atau sebaliknya, kamu adalah sosok impiannya dia gitu kalau aku lihat. Cuman dari sini saat ketemu banyak momen-momen nostalgia. Ini bisa kamu sudah kenal orangnya dari teman kamu masa lalu, atau saat kamu ketemu dia banyak nostalgia momen dimana kayak kamu udah ngerasa kenal orang ini lama banget, karena your soul, jiwamu udah sebenarnya udah kenal dari ribuan tahun atau jutaan tahun sebelumnya gitu. Nah, dari energi The Six of Cups juga kalau aku lihat ini cukup familiar energinya gitu. Jadi bukan energi asing, dalam arti ini bukan sesuatu hal yang kayak kamu bikin kamu waspada gitu. Kan kalau kita sama hal baru, aduh apa nih, gimana nih gitu. Tapi cukup nyaman. Jadi kayak ketemu langsung nyambung gitu.
Nah, yang aku lihat juga dewasa. Orangnya juga dia tuh very private person, sangat private. Nih itu ada kan, ini kan aku bilang energinya tuh sangat bertolak belakang. Ini the sun itu kayak energi anak bayi, anak kecil. Ini tuh kayak energi orang tua. Jadi kalau kalian berdua tuh energinya tuh emang kayak terbulak-balik gitu. Contoh misalnya kamu very playful person, kamu orangnya juga ceria, suka main-main, suka ketemu sama orang baru. Kamu akan dealing sama seseorang yang kebalikan dari itu, lebih kalem, lebih kayak orang tua energinya, lebih dewasa, santai gitu. Dan sebaliknya juga gitu, kalau misal kamu energinya kayak energi sangat dewasa, energinya santai, energinya kalem, kamu akan dealing sama orang yang pecicilan. Nah, ini adalah sosok orang yang sangat di-blessing dari dia masa kecilnya ya. Blessingnya itu lebih seperti kayak punya rezeki yang bagus, terus juga keluarganya ngasih dia privilege, ngasih dia kenyamanan finansial, terus dia istilahnya kalau mau belajar pun, mau kuliah pun dia nggak pusing gitu. Terus kalau yang aku lihat dari energi The Sun itu tipe orang yang suka banget membagi kebahagiaan ke orang-orang sekitar. Makanya kalau hal-hal negatif kayak problem, kayak sedih-sedih, dia tuh jarang untuk sharing sih kalau aku lihat gitu. Kamu bisa dulu juga sama energi Leo, sama energi Virgo. Cuman di sini karena energi Leo dan Virgo itu sangat bertolak belakang karena fire sama earth. Jadi yang aku lihat ada dua sisi dari orang ini yang kamu akan notice gitu. Dia mungkin akan kelihatan kayak orang yang confidence, orang yang percaya diri, tapi juga dibarengin sama misteri gitu. Jadi biasanya orang yang percaya diri dan confidence itu energinya terbuka, open up gitu. Energi terbuka tuh kayak kita bisa ngelihat jelas dan clear gitu niatnya dia, sifatnya dia gitu, wataknya dia. Tapi kalau yang aku lihat kamu dealing sama seseorang yang punya dua sisi. Dia punya sisi yang terbuka, punya sisi yang tertutup. Yang di situ kamu akan, ini salah satu alasan ya kenapa orang ini kayak bikin orang-orang penasaran gitu. Nah, di sini juga yang aku lihat dari energi The Hermit, secara spiritual juga dia pinter ya gitu. Jadi dia juga cukup punya kekuatan di keyakinannya dia gitu. Yang aku lihat dari orang ini tuh dia tuh kayak punya persona. Mungkin kalau di teman-temannya dia atau di lingkungannya dia, personanya dia bakal kelihatan kayak cool gitu, yang kayak diem, ini banget lah gitu, misteri banget lah gitu. Tapi kalau sama kamu, ini siapa? Kok beda? So aku bakal lihat ke sifatnya dia. Kita lihat tambahan sifat-sifatnya dia ya. Tanpa diduga dia muncul. Kamu memberikan dia kebahagiaan. There's something about you yang dia rasa kayak apa nih, sesuatu yang kok unik gitu. Ada energi dan aura kamu yang muncul tuh kayak bercahaya bagi dia, dan ada banyak momen dimana dia itu terinspirasi sama diri kamu. Terus a lot of answer atau jawaban-jawaban dari yang kamu obrolin sama dia tuh bikin dia tuh kayak okay, ini sesuatu yang baru nih gitu. Egonya nggak gede. Jadi saat kamu kayak ngajarin dia atau saat kamu ngasih saran sama dia, dia bakalan lah itu gitu. Jadi bukan tipe orang yang kayak tidak, aku lebih tahu daripada kamu gitu. Enggak, tipenya tipenya mau belajar kok. Ada sesuatu tentang diri kamu mungkin walaupun dari experience lebih banyak dia ya gitu. Itu apa ya, bisa dibilang membuat dia itu kayak wah ternyata aku harus lebih belajar lagi nih ya darimu gitu. Ada The Truth. Ini adalah seseorang yang pernah berada di dalam fase hidup dan mati lah gitu. Jadi orang-orang kayak gini biasanya dewasanya dewasa banget, karena dia udah pernah di dalam fase putus asa, tapi juga di fase putus asa itu dia struggling dan berusaha untuk bisa hidup gitu. Jadi bisa survive gitu. Jadi di sini ada flame, very passionate person, orang juga hot. Dari segi fisik very hot person, hot. Kalau hot itu ngambarin fisik ini ya sebenarnya
ini seseorang yang bikin kamu bergairah lah gitu. Cuman dari energi The Flame sendiri, ini orang yang gak akan bikin kamu bosan. And then di sini yes, ini adalah validasi, threshold. Dia pernah ada di ambang, pokoknya titik dimana hidup dan mati, kayak berusaha keras untuk hidup, bukan untuk ini ya, bukan untuk makan, untuk survive dalam bentuk uang ya, lebih seperti kayak untuk hidup gitu. Karena masalahnya bukan uang sih kalau aku lihat, ini lebih kayak masalah ya keinginan untuk hidup. Dan threshold itu juga ini bakalan jadi sosok orang yang nge-push kamu jadi orang yang lebih baik gitu. Dia bakalan menunjukkan atau ngasih usahanya dia tuh dalam bentuk ini ya, kalau aku lihat bantuan lah gitu untuk support. The Mask yang tadi aku bilang ini tuh ada duality itu ada dua sisi di hidup dia, personality-nya dia. Satu sisi penuh dengan warna, satu sisi kok gelap gitu. So aku bakalan lihat lagi di sini ada The Forest. Ini misteri, orangnya sangat misterius ya, hidupnya sebenarnya penuh misteri. Kalau kamu nggak nemuin question atau pertanyaan-pertanyaan yang tepat, kamu nggak akan tahu. Ini tapi bukan tipe orang yang suka bohong, tapi orangnya lebih baik nggak usah ngumbar-ngumbar karena nggak ditanya gitu. Jadi kalau kamu nanya dia akan jawab. Apa sih ini? Oh, curious. Sama sih, curious tuh validasi kalau dia pernah ada di waktu dimana dia itu di titik hidup dan mati. Ini bisa karena ada sebuah, ya aku nggak mau dalam-dalam ya, pokoknya ini sebuah tragedi atau bisa sebuah ujian gitu. Karena yang aku lihat bisa karena penyakit atau bisa karena memang kehidupan gitu, kayak ada kadang-kadang kita nemuin permasalahan hidup yang berat banget gitu, yang dimana kita di titik terbawah gitu istilahnya. Nah dia pernah di momen itu, di situ momen kayak dia ditempa lah sama kehidupan, dan istilahnya dia akhirnya terbuka semuanya, kekuatannya terbuka, spiritualnya terbuka, intuisinya terbuka, terus juga koneksi sama Tuhan juga lebih terbuka lagi gitu. Ada momen seperti itu. Cuman kalau yang aku lihat ini adalah seseorang yang sangat taking time, sangat menikmati waktu untuk berproses. Dewasanya dewasa banget ini orang berarti ya. Dan kalau yang aku lihat dia tuh bukan tipe orang yang superficial, yang nilai apa pakai materi gitu. Which is ini adalah orang yang kalau nilai sesuatu karena jiwa gitu, karena jiwanya memang sehat atau karena memang something yang important atau positif lah gitu. Jadi kayak spending kayak kayak dia ngeluarin waktunya buat apa gitu. Contoh misalnya dia punya waktu nih gitu, dia tidak akan wasting time buat gosip atau buat kayak ngerjain orang atau buat ngejulitin orang gitu. Dia bakalan spending time buat sesuatu yang lebih personal, lebih kayak hubungan sama Tuhan gitu, atau bahkan kayak mencari makna soal kehidupan. Dalam banget lah orangnya. Jadi ini sih ada the unseen. Okay. Spiritual kuat, and then this person actually have supernatural gift ya kalau aku lihat. Jadi dia mungkin bisa ngeliat sesuatu yang tidak bisa dilihat sama orang lain, atau bahkan kayak dia punya sisi sensitif yang sensitif banget lah gitu. Nah yang aku lihat di sini juga dari energi the unseen, dia lebih banyak private life-nya itu lebih berwarna sebenarnya. Mungkin tidak akan kelihatan di sosial media karena ini kamu bisa ekspektasikan orang yang sosial medianya digembok, posannya dikit, followingnya banyak, followersnya dikit, ya tipenya kayak gitu. So aku bakalan lihat ke Letterman. Aku bakalan lihat kenapa dia hadir di hidupmu tanpa diduga, tiba-tiba muncul. Nih kalau dia ngeliat kamu penuh dengan makna, kalau aku lihat kenapa?
kamu memberikan dia tuh kayak ibaratkan lilin. Dia tuh lilin, nggak ada apinya. Kamu tuh kayak api. Dan pas gitu apinya kamu untuk lilinnya dia. Gitu. Jadi kamu membuat dia lebih menyala. Lebih bersemangat soal kehidupan. The Ace of Cups, kalau kenapanya because this person falling in love with you, simple, gak usah ribet-ribet. It's because falling in love with you, there's something about you that make this person curious. Jadi ada sesuatu di dirimu yang bikin dia tuh semangat dan kok aku penasaran ya sama kamu gitu. Aku tidak pernah nih merasakan penasaran seperti ini sebelumnya sama yang lain. Energinya kayak gitu. The Page of Swords itu rasa kepo. Jadi keponya dia pun akhirnya berujung sama ngarap gitu. Dan yang aku lihat ini udah muncul nih kalau saat dia kepo, muncullah sisi posesif dan clingy. Dan tujuannya membangun hubungan yang stabil. Di sini dari energi The Two of Wands, oh this person is kepo-nya luar biasa. Ini orangnya suka kepo, suka cari tahu. Dari energi The Two of Wands sendiri, dia mungkin akan cari tahu lewat sosial media gitu. Cuman di sini juga ada dari kalian yang berhubungan lewat sosial media ya. Lewat internet gitu. Pokoknya ada jaringan internet yang membantu kalian terkoneksi gitu. Membantu kalian untuk mengetahui satu sama lain. Dari energi The Four of Wands sendiri, kalau aku lihat kenapanya, karena memang mau ngebangun hubungan yang stabil gitu. Yang tadi aku bilang, ada sesuatu di diri kamu yang bikin dia excited, bikin dia happy, bikin dia seneng, bikin dia needy, bikin dia pengen gitu. Bikin dia kepo. And then kalau aku lihat, oke, ini sesuatu yang fun nih gitu. Ini sesuatu yang kayak ternyata aku ini adalah orang yang akhirnya menyadari sesuatu yang dibutuhkan gitu. Jadi sebelumnya dia nggak tahu dia butuhnya apa gitu. Contoh misalnya ada satu kata-katanya Rupi Kaur yang I'm not the whiskey one, but I'm the water you need. Jadi dia tuh dari dulu nyari sesuatu yang dia pengen, ternyata dia baru menyadari apa yang dia butuhkan gitu. Ternyata kamu memunculkan rasa itu. I'm not the whiskey one, I'm the water you need. Itu bagus banget kata-katanya. So aku bakalan lihat ke ciri-ciri selanjutnya. Ini adalah tambahan seperti biasa kalau aku ngomongin soal manusia, sosok manusia aku tambahin ini. Oke, gerak-gerak. Dine in, dia suka ngajak kamu makan keluar, muscle, tubuhnya berotot. And then di sini ada practical, orangnya juga simple pola pikirnya, nice teeth, giginya rapi. Dia bakalan suka banget menghubungi dirimu. Orangnya juga seksual. Adat istiadatnya cukup kental. Dia suka pantai. Tempat tinggalnya tuh indah, walaupun minimalistik tapi indah. Terus dia berada di tempat yang cukup terkenal. Tempatnya sangat private di sini, dan walaupun minimal, ini minimal yang klasik gitu. Jadi dia suka barang-barang klasik. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada Seven of Wands, dia bakalan berusaha sih untuk menarik perhatian kamu. And then the Queen of Cups. For siapapun yang punya energi feminine, di sini kamu akan diprioritaskan. Cuman di sini gunain empati dalam berhubungan. Ini banyak banget akan ngasah empati kamu. Cuman dari energi The Queen of Cups sendiri, kehidupan percintaan yang stabil, walaupun di sini dari energi Seven of Wands itu
ada momen-momen dimana kayak defensif nih gitu, atau lebih kayak ada tantangan, tapi ini adalah hubungan yang bakalan bangkit gitu. Dari energi Seven of Wands sebenarnya ada perbedaan, nah itu yang ngebikin agak defensif, karena perbedaannya itu bisa dari prinsip atau dari apa yang diyakini. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading. Aku sangat berbahagia dan sangat berterima kasih kalau kalian mau sharing tentang quotes-quotes yang mungkin bakalan ngebantu orang-orang sekitar di sini atau teman-teman di sini. Jadi pasti ada message yang kecantol. Jadi if you can help people, kalau kamu bisa bantu orang, kamu bisa start jadi komen di bawah atau bisa sharing pengalaman kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Bye.